Saya sangat senang sekali dengan Ustaz Abdul Aziz. Semoga pesantren Qur'annya segera bisa terwujud, karena baru saja beliau mengkabarkan survei tanah wakaf untuk pesantren Qur'an. Untuk jamaah Darussalam dan seluruh yang bisa menyimak penyampaian saya sudah kembali ke alam terbuka. Semoga dipahami itu sebagai bagian dari proses perjalanan dakwah saya. Senang sekali, dan jamaah Darussalam semoga tetap berkibar dengan berbagai rangkaian kegiatannya. Sekarang sedang berada di Airport Adi Sucipto di Yogyakarta. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan Muktamar ke-6 Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, dan tentunya di sini banyak jamaah dan teman-teman komunitas dakwah dan lain-lain yang meminta saya untuk hadir di forum-forum mereka secara informal maupun acara-acara yang kita lakukan secara lebih bersifat kekeluargaan. Sekian saja, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya sangat senang berjumpa dengan sahabat kita, hafiz kita, Ustaz Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di Indonesia kan kurang lebih ada 40% Ustaz ya, pemuda-pemudi Ustaz. Mungkin apa sih Ustaz nih tips dari Ustaz agar pemuda-pemudi kita ini bisa bangkit Ustaz dengan keadaan seperti sekarang ini? Kita banyak saksikan Islam selalu digoreng gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama memang kita harus akui kegiatan dakwah sebetulnya semakin semarak. Cuma ada satu hal yang tidak terlihat oleh saya, misalnya adalah komunitas subuh milenial. Di mana-mana masjid saya datang selalu ramai, sampai puluhan, ratusan, bahkan ada yang sampai 10 saf. Tapi ketika saya mengabsen anak yang berusia balik 17 tahun sampai 20-an tahun, itu hampir nggak ada orang. Nah, ini jadi pertanyaan secara nasional dalam perjalanan dakwah saya kemana-mana, kegiatan itu. Artinya yang pertama, kembali dihidupkan kembali remaja masjid yang pernah ada. Itu mungkin perlu dipertimbangkan, karena dulu kita punya tokoh seperti Pak Toto Tasmara, almarhum Imaduddin Abdurrahim sebagai tokoh penggerak masjid kampus tahun-tahun 80-an. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu sebagaimana yang dianugerahkan Allah kepada Ustaz Abdul Aziz, kita harus memperbanyak para penghafal Quran, yang tentu pendekatannya bisa dengan bermacam ragam, bisa dengan pesantren Qurannya, pesantren hafiznya, atau kita buat semacam takspor ya, gugus tugas yang membuat mereka bisa punya tempat-tempat menjadi hafal Quran dengan cara-cara yang ujung-ujungnya mereka hafal Quran. Ketika seorang Erdogan punya program 10 juta penghafal Al-Quran dalam satuan waktu tertentu, apa kita nggak malu? Kita yang katanya 87,21% Muslim tidak membuat program seperti itu. Kalau perlu dibuatkan hal-hal yang misalnya Masjid Darussalam akan memberikan beasiswa bagi anak yang kelas 6 SD hafal Quran, akan dijamin sampai selesai S1 oleh kas masjid misalnya gitu. Atau apalagi, tentu itu yang kedua. Yang lainnya mungkin kita perlu mulai membuat suasanaan, karena transisi dari awal zaman ke akhir zaman ini, saya lebih menganjurkan kita tetap menguasai teknologi mutakhir yang super canggih, tapi juga persiapan kemungkinan yang diisyaratkan oleh nubuwah harus tetap dilakukan secara meluas. Maka boleh jadi Masjid Darussalam salah satu percontohan, misalnya di mana tempat latihan berkuda, di mana tempat latihan memanah, bagaimana kita bisa renang, dan itu bisa dikombinasi antara anak-anak warga komplek, anak-anak warga perumahan dengan masyarakat yang ada di sekitar situ. Saya pikir ini hal yang menurut saya belum terlalu dilakukan secara terprogram. Kalau yang saya tahu ya, ada milik perorangan, misalnya tempat latihan berkudanya Agim, saya lihat bagus sekali. Terus juga tempat latihannya almarhum Arifin Ilham, atau di Sumatera Barat tempat latihan berkudanya Ustadz Zulkifli dan Ali. Itu jadi saya di syarat akhir zaman tidak bisa sekedar kita memanggil ustadz-ustadz yang memang menguasai persoalan itu lalu kita mendengar, lalu kita bersikap pasif. Tapi kan harus digabung. Satu, back to mosque, hafalan Quran, dan persiapan akhir zaman dalam artian bahwa kita tidak punya otoritas untuk menentukan tanggal dan waktu, tapi kita punya keimanan dan keyakinan bahwa situasi itu memang bukan jangka yang terlalu jauh. Saya pikir begitu. Masya Allah, itu ya teman-teman, pesan dari guru kita Ustaz Alfian Tanjung. Teman-teman kita doain semoga guru kita Ustaz Alfian Tanjung selalu diberikan
keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah kita ini, dalam dakwah Islam. Ya, kemudian Ustaz Alfian Tanjung diberikan umur yang berkah, ya rezeki yang berkah, kemudian keluarga yang berkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Syukran jazakumullah khair Ustaz Alfian Tanjung. Ya, demikian dari saya Abdul Aziz, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.